Selamat Paskah saudari dan saudaraku. Saya Esther menyampaikan salam Paskah dari GKJ Pangkalan Jati. Senang sekali saya dapat menyapa Anda kembali melalui acara Kerling. Kali ini kita akan merenungkan arti perjuangan, khususnya perjuangan oleh dan bagi perempuan. Topik kita kali ini sangat sesuai dengan dua peristiwa yang melibatkan peran perempuan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dan peringatan Hari Kartini pada tanggal 21 April. Kali ini saya ditemani oleh seorang perempuan muda yang hebat. Selamat Paskah Mbak Fania. Selamat Paskah Mbak Esther. Iya, Mbak Esther, berhubung Paskah nih, aku mau tanya. Jadi kan kemarin ada bacaan ya, kalau nggak salah dari Lukas 24. Betul. Tentang murid-murid perempuan Tuhan Yesus yang pertama kali menemukan kabar bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Betul sekali. Kemudian perempuan itu memberitahukan kepada para rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, tapi kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu nggak dipercaya oleh para rasul itu. Nah, bahkan dianggap omong kosong ya. Betul, dianggap omong kosong. Betul sekali. Nah, memang kan sebenarnya berita tentang kebangkitan orang mati itu nggak gampang dipercaya ya. Zaman dulu, zaman sekarang juga kayak nggak ada yang kayak gitu. Nah, tapi apakah faktor yang menyampaikan pertama kali dan yang menemukannya itu perempuan itu berpengaruh juga ya, Mbak? Gitu. Iya. Betul sekali, betul sekali. Memang ya kita sulit deh ya menerima berita bahwa seorang yang sudah wafat itu hidup kembali. Itu kan ya semua orang pasti sulit untuk mempercayainya ya. Tapi saya kira ketidakpercayaan para rasul yang by the way semuanya laki-laki ya, juga dipengaruhi oleh budaya pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu perempuan dianggap warga masyarakat kelas 2 tidak bahkan tidak dianggap lah begitu ya. Dan mereka ini karena dianggap warga kelas 2 yang tidak dianggap, mereka tidak bisa menjadi saksi di pengadilan. Oke. Berarti istilahnya pada waktu itu perempuan itu dianggap tidak bisa memberitakan kebenaran ya, menyatakan kebenaran itu nggak bisa. Betul. Iya. Bahkan para perempuan pada waktu itu juga tidak bisa mendapatkan hak seperti yang didapatkan oleh para laki-laki ya. Oleh karena itu catatan penulis Injil Lukas menjadi penting bagi kita. Bahwa para perempuanlah murid perempuan yang pertama kali menerima kabar sukacita kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan di Injil lainnya juga diberitakan atau dituliskan Tuhan Yesus menampakkan diri secara langsung pada para perempuan tersebut ya. Dan merekalah yang memberitahukannya kepada para rasul ya. Jadi dalam komunitas Kristen, bahkan dalam komunitas Kristen zamannya Lukas, tradisi yang menganggap para perempuan itu sebagai warga kelas 2 seharusnya memang tidak berlaku ya. Semua orang itu memiliki kedudukan yang sama, yang setara, memiliki hak dan kewajiban juga yang sama terlepas dari gender mereka. Ya, karena semuanya sudah dipersatukan dalam Kristus gitu ya. Jadi sama mereka. Oke, berarti kalau boleh ditarik kesamaannya nih Mbak, antara perempuan zaman dulu, zaman Lukas, zaman para rasul, terus dengan perempuan zaman Kartini kemarin Kartini waktu ya. itu kemarin itu mirip-mirip ya Mbak, jadi kayak perempuan zaman dulu itu juga susah untuk menyatakan kebenaran, terus Kartini juga susah untuk mendapatkan haknya, akses pendidikan apalagi gitu. Status sosialnya juga dianggap kelas ya ecek-ecek gitu ya. Iya betul. Dan pada waktunya juga Kartini itu salah satu orang yang berjuang paling keras tuh untuk memperjuangkan hak-hak
wanita, khususnya dalam akses pendidikan ya Mbak. Betul. Biar wanita itu nggak cuma jadi pekerja di rumah aja, tapi juga dapat akses ilmu yang sama dengan laki-laki pada umumnya di zaman itu. Sehingga mereka tidak hanya bekerja di rumah Ya, saja ya. iya. Pekerjaan perempuan itu apa? Nyuci. Ya, betul, ngurus anak. Bukan itu ya. Ya, jadi Kartini memang memperjuangkan kesetaraan perempuan ini ya, saat setara sama dia dengan laki-laki ya. Ingatkan ya kumpulan surat-suratnya itu yang dibukukan judulnya habis gelap terbitlah terang. Iya. Itu sebetulnya dari Ayub juga loh. Ada itu di kitab Ayub. Iya. Nah, menurut Mbak Fania bagaimana keadaan para perempuan di Indonesia saat ini? Kalau menurutku sih di Indonesia perempuan saat ini udah lebih mendingan ya daripada zaman-zaman Rasul, zaman-zaman Kartini waktu itu. Kita udah bisa sekolah yang benar, terus kerjaan juga udah setara lah sama laki-laki. Nah, tapi aku juga nggak menepis kalau misalnya ada juga perjuangan-perjuangan perempuan saat ini yang mungkin masih dibilang keras dan butuh sangat-sangat diperjuangkan untuk mendapatkan haknya gitu ya kali. Iya. Nah, mungkin kita coba lihat dulu aja kali ya, ada kesaksian nih dari beberapa perempuan zaman now yang masih memperjuangkan haknya, masih memperjuangkan kehidupannya gitu. Ya, mari kita saksikan Check bersama. out. Seandainya saja saya bisa memilih, sudah hampir 3 tahun saya menjadi seorang PSK. Ini saya lakukan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Bagaimana tidak, di keluarga hanya saya yang cari uang. Ya, orang tua saya taunya saya cuma jaga toko. Tapi kalau malam, pekerjaan hina ini saya lakukan. Padahal ya dulu orang tua saya yang bilang gak usah sekolah tinggi-tinggi, paling nanti juga jadi ibu rumah tangga. Sekarang saya jadi tulang punggung keluarga. Harapan saya bisa mendapat kerjaan yang lainnya yang halal, yang lebih baik. Saya gak mau kerja begini terus. Semoga keadaan bisa berubah. Perjuangan saya sebagai perempuan tidak berhenti di sini saja. Siapa sih yang tidak merasakan saat-saat kritis ketika pandemi COVID-19 saat ini? Seluruh dunia pun mengalaminya. Saya adalah seorang perawat rumah sakit di Jakarta. Setiap hari saya harus menghadapi serta melihat langsung bagaimana kematian, kondisi kritis, tangisan, serta keadaan yang tidak menyenangkan lainnya. Saya sebagai perawat harus mengalami dan juga menghadapi keadaan antara hidup dan mati. Ya bagaimana tidak, saat ini saya harus meninggalkan keluarga saya untuk berjuang dan melayani pasien COVID. Ini merupakan pertaruhan hidup. Banyak orang yang mengalami duka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan saat ini, dalam keadaan yang sudah mulai pulih, kita diingatkan kembali bahwa kita harus mengucap syukur dalam keadaan apapun yang saat ini kita rasakan. Kita mengingat betapa berharganya orang-orang terkasih yang ada di dekat dan sekeliling kita. Kita berjuang bersama untuk merawat kehidupan dan saling mendoakan. Waktu awal-awal suami saya meninggal, pastinya bingung ya, anak-anak masih kecil, biaya sekolah gimana, cicilan rumah belum lunas, semuanya harus dipikir sendiri dan dikerjain sendiri. Dan gak kerasa ya, ternyata sampai saat ini anak-anak sekolahnya udah selesai, rumah kami juga sudah lunas gitu. Jelas kalau bukan karena Tuhan yang campur tangan, mungkin di tengah jalan udah nyerah gitu. Kalau inget-inget dulu luar biasa banget ya rasanya, kayak
Dari pagi sampai malam harus melek, pagi buat kue, nitipin di sekolah anak saya, terus kerja, pulang kerja juga dari kantor saya nyambi, ngojek online. Karena gaji dari kantor tuh nggak cukup. Saya pikir saya bisa dapat tunjangan karena saya single parent. Ternyata tunjangan kepala keluarga itu hanya diberikan untuk laki-laki. Jadi ya mau nggak mau pastinya harus punya usaha lebih, apalagi anak-anak masih sekolah waktu itu. Ya, tapi bersyukur udah lewat, bersyukur Tuhan sertai, dan saya harap cerita saya juga bisa menjadi teladan untuk anak-anak saya, juga mungkin untuk orang lain, untuk nggak menyerah dengan keadaan gitu. Saya percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kerja keras kita. Setelah saya ditahbiskan, tugas pertama saya waktu itu adalah saya menjadi seorang pendeta di suatu desa yang letaknya sangat pelosok sekali. Sebenarnya saya itu pada dasarnya adalah orang yang biasa hidup di kota dari kecil. Jadi waktu itu ketika saya pertama kali dapat info kalau saya harus pelayanan di desa kecil, itu adalah hal-hal yang paling saya pergumulkan banget. Karena saya biasa hidup apa-apa tuh terfasilitasi. Sementara saya harus tiba-tiba pindah ke desa yang saya juga nggak tahu waktu itu keadaannya seperti apa desanya, apalagi desanya terpelosok. Akhirnya pada waktu itu saya tetap jalani, dan memang sih waktu itu sempat ada penolakan dari warga gereja di sana. Karena mungkin dipikirnya oleh mereka pendeta itu harus laki-laki, sementara saya adalah perempuan. Tetapi semakin lama, semakin saya mendekatkan diri ke warga desa di sana, puji Tuhannya saya semakin diterima oleh warga desa di sana. Ternyata memang kehidupan desa sangat jauh sekali dari yang awalnya saya bayangkan. Ternyata di sana saya bisa menemukan hal-hal kecil yang mungkin bisa membuat saya lebih bersyukur untuk memaknai hidup ini. Saya melihat dengan segala keterbatasan yang ada di desa, bahkan untuk beribadah saja mereka tuh harus mengeluarkan banyak sekali usaha. Kayak mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer, mereka harus naik turun gunung, tapi itu nggak mengalahkan semangat mereka untuk beribadah dan bertemu dengan Tuhan. Saya sangat amazed sih sama usaha-usaha mereka, karena bukan hanya di ibadah saja mereka mengeluarkan usaha yang segitu besarnya. Di kegiatan-kegiatan pelayanannya pun mereka sangat aktif sekali dan sama mengeluarkan usaha yang besar juga untuk melakukan hal tersebut. Pada titik ini saya merasakan banget sih kalau Tuhan itu memang menempatkan saya itu di sini. Saya jadi merasa ini adalah memang panggilan hidup saya. Dan di titik ini, mulai dari titik ini, saya juga merasa kalau saya memang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Hebat ya Mbak, berarti kesaksiannya tadi. Iya, Perjuangannya tuh bener-bener terasa ya. Iya, betul. Dan sekarang tuh perempuan sudah bisa melakukan pekerjaan yang dulunya dianggap hanya pekerjaan laki-laki. Betul, Tuh, betul. misalnya jadi dosen, pendeta. Pendeta tadi ada ya. Betul. Terus ada juga yang bahkan jadi ojek online Iya. gitu. Tapi memang ada masih banyak juga yang masih memilih pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan pada dulunya. Misalnya jadi perawat, Iya. terus pembuat makanan, pedagang, Iya, kayak gitu. iya, iya. Nah, tapi dari sisi pendidikannya yang menariknya itu udah benar-benar setara sih Mbak kalau menurutku untuk antara perempuan dan laki-laki. Nah, jadi menurut aku sekarang itu lebih baik ya Mbak kesetaraannya antara perempuan dan laki-laki. Betul sekali. Nah, saya setuju tuh. Oke, tapi kayaknya masih ada beberapa nih diskriminasi. Contohnya tadi ada kesaksian dari seorang ibu yang harus kerja macam-macam, benar-benar kerja ini itu dikerjain gitu, yang benar-benar harus membutuhkan
menguras waktu, Iya. menguras tenaga Iya. demi mencukupi kebutuhan Kebutuhan hidup sehari-hari ya, karena dia single parent ya. Iya, Heeh. betul. Iya, Dan iya. saat ini juga tunjangan-tunjangan, misalnya dia pekerja kantor juga belum terlalu memihak ke perempuan. Iya, iya, Masih iya. lebih banyak yang laki-laki dapat tunjangan A, tunjangan B. Iya, ya. karena dianggap mereka kepala keluarga Iya, ya. betul. Nah, sedangkan perempuan, wah, bukan kepala keluarga tidak mendapatkan tunjangan yang Iya. seharusnya bisa didapatkannya Iya. ya. Tunjangan anak misalnya semacam itu. Iya, betul. Ya, sayang memang betul sekali. Ya. Padahal role-nya perempuan dalam keluarga juga bisa sepenting itu ya, Mbak. Oh iya, iya, iya. Makanya sih sebetulnya saya tidak setuju kalau laki-laki saja yang dianggap kepala keluarga. Iya. Karena kepala keluarga Kristen adalah Kristus. Ini menurut saya. Ya, memang sayangnya masih ada ya perlakuan diskriminatif itu ya. Juga masih ada anggapan, tadi kan kita dengar juga bahwa perempuan tuh tidak perlu sekolah tinggi ya, cukuplah Ya, SMP ya, betul. SD, SMP, karena toh nanti katanya peran utamanya adalah ibu rumah tangga, katanya begitu ya. Sekolah tinggi-tinggi perempuan nanti cowok nggak ada yang mau gitu. Iya betul. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa juga memperoleh pekerjaan yang layak, yang Betul. manusiawi ya. Betul. Sehingga misalnya harus jadi PSK ini kan karena memang ya dia tidak punya kemampuan lain ya. Iya. Dan seringkali juga karena dijerumuskan sebetulnya, ditipu ya, diperdagangkan, dia tidak tahu ya, banyak hal ya. Nah, namun saya salut loh sama para perempuan tersebut ya. Mereka tetap mau berjuang dengan gigih ya, bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya ya, supaya anak-anaknya, orang tuanya ini bisa tetap hidup ya. Dan saya kira mereka inilah para pejuang kehidupan ya. Iya, sama dengan perempuan sekarang itu udah ada yang kerja kantoran, terus Betul. jadi guru, Iya. bahkan ilmuwati. Iya, ya. ilmuwati, Terus betul. CEO juga sekarang Iya, banyak banget startup iya. yang CEO-nya perempuan. Iya. Terus Pedagang yang hebat juga ya, iya, banyak ya. betul. Dan yang hakim atau jaksa Betul. perempuan itu juga banyak yang penegak keadilan sebagai Iya. perempuan. Iya, gitu. mereka berjuang ya. Betul, bagi benar-benar. masyarakat. Iya, dalam bermasyarakat. Iya. Ya, tapi tetap saja ya, Mbak Fania ya. Kita itu harus benar-benar memastikan perjuangan terwujudnya kesetaraan yang benar-benar setara ya, antara perempuan dan laki-laki, bahkan kesetaraan seluruh rakyat Indonesia ini terjadi di negara kita. Terwujudkan juga dalam komunitas keagamaan ya. Iya, jadi nggak ada lagi ya tuh Mbak, harusnya perempuan-perempuan yang nggak boleh sekolah tinggi, nggak boleh kerja di luar rumah, nggak boleh kerja kantoran, terus nggak boleh ambil action di ranah publik, Iya, sosial iya. politik kayak gitu. Terus yang harus nurut sama perjodohan, pernikahan dini Iya, kayak gitu-gitu. Nah, atau yang terpaksa juga bekerja sebagai buruh atau imigran atau PSK di luar Iya, sana iya, gitu ya. iya. Aku jadi ingat nih Mbak, ada kalau nggak salah ada kutipannya Kartini bilang Apa tuh? sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban sebuah bangsa. Oh iya, betul sekali, setuju itu ya. Aduh, terima kasih ya Mbak Fania atas insight-nya. Sama-sama. Sayang nih, kita harus mengakhiri percakapan kita kali ini. Saya tutup dulu kerling ya. Siap. Saudari-saudara, para perempuan telah berjuang memperoleh kesetaraan. Namun para lelaki juga harus berjuang bersama dengan para perempuan supaya semua orang dapat mengalami damai sejahtera, dapat mengalami apa yang Tuhan Yesus katakan, hidup dalam kelimpahan. Seperti kata Kartini, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kebangkitan Tuhan Yesus sama seperti terang fajar yang membawa berkat keindahan bagi seluruh umat manusia
dan semua ciptaan Allah. Kiranya kita bersedia untuk menjadi saksi terang Paskah itu dengan memperjuangkan kesetaraan dan damai sejahtera bagi semua orang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.